Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur masih boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam saat teduh. Mari kita akan bersaat teduh bersama-sama. Kita percaya bersama Tuhan kita akan dapat melewati semua dalam kehidupan kita dengan baik, ya. Kita tidak akan melakukan apa yang salah. Kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Puji Tuhan. Musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kami bersyukur anugerah besar.
Terima kasih Tuhan. Bersamamu dan hanya bersamamu kami akan dapat melewati apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, peganglah terus tangan kami. Sekalipun terkadang kami sebagaikan domba yang nakal, yang tidak mendengar suaramu terkadang. Ampuni kami dan tetaplah pegang kami, karena sungguh-sungguh kami tidak mampu tanpamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama duduk diam membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Dalam setiap ayat-ayat yang kami baca ada sesuatu yang akan Tuhan taruh bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik ya, kita hari ini sudah sampai di kitab Wahyu pasal 11 ya. Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang berisi penglihatan akan masa depan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya. Mari kita akan lihat bersama-sama pada bagian pasal yang ke-11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di bumi di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Maka naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat,
dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Haleluya. Kami semuanya ya sungguh sangat percaya ketika tadi kita membaca ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, izinkan saya akan menambahkan sedikit ya, yaitu kita akan membaca ulang pada bagian ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sempat tentunya membaca tentang ada 2 nabi yang diperintahkan oleh Tuhan dalam penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ada 2 nabi yang diutus. Nabi itu bernubuat, nabi itu berbicara dan disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan kuasa-kuasa yang besar. Dan bahkan tidak ada orang yang dapat menjamah atau menyakiti nabi-nabi itu, 2 orang nabi itu. Tetapi ketika saatnya tiba, tadi ketika kita baca, di mana tugasnya telah selesai, itu artinya Tuhan yang sudah menentukan, ya, Tuhan yang sudah menentukan jangka waktu penugasan nabi-nabi. Dan karena waktunya sudah tiba, maka oleh seizin Tuhan, dikatakan oleh firman tadi kita lihat, 2 nabi itu dikalahkan oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Bahkan mereka dibinasakan. Kalau tadinya mereka memiliki kuasa dan tidak ada satupun yang dapat menjamah mereka, ada saatnya seizin Tuhan mereka dibinasakan, dikalahkan oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Tetapi itu tidak berlangsung lama, karena Alkitab kita menulis 3,5 hari kemudian mereka bangkit dan kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan dalam ayat yang ke-18 jelas sekali dikatakan bahwa ketika hari itu tiba adalah hari di mana Allah akan memberikan upah kepada hamba-hambanya dan menghukum orang-orang yang berbuat salah atau berbuat jahat di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan,
Dan ketika Tuhan utus, ada kuasa, ada kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh nabi itu. Tetapi ada saatnya, oleh seizin Tuhan, mereka mengalami kematian. Mereka mengalami kekalahan. Bukan karena Tuhan tidak punya kuasa untuk menolong mereka. Bukan karena Tuhan kurang kuasa untuk menolong mereka. Tetapi semuanya terjadi karena seizin dan rencana daripada Tuhan. Tetapi sesuatu yang luar biasa. Kematian mereka bukanlah kematian untuk selama-lamanya. Kekalahan mereka bukanlah kekalahan untuk selama-lamanya. Karena pada akhirnya mereka mengalami kemenangan ketika suara dari surga berkata, naiklah kemari. Di dalam melayani Tuhan, ada kalanya saudara berjalan ketika diutus Tuhan dalam kuasa yang besar. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan menolong saudara dalam berbagai macam hal. Puji Tuhan. Tetapi ada saatnya mungkin seizin Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Tuhan izinkan kita mengalami bagaikan berada di lembah kematian. Kadang-kadang ketika melayani Tuhan ada saatnya kita bagaikan rasa-rasanya Tuhan tidak menolong kita. Padahal bukan Tuhan tidak mau menolong kita. Semuanya terjadi seizinnya. Bukan Tuhan tidak dapat menolong kita. Dia sangat bisa menolong kita. Seperti tadi, dia bisa menolong 2 orang nabi itu. Tapi memang semuanya dalam rencana Tuhan. Tetapi kalaupun itu terjadi pada hidup saya dan saudara, satu hal yang harus saudara dan saya pegang senantiasa, bahwa sekalipun kita sempat seolah-olah mengalami kekalahan, kekalahan kita tidaklah pernah untuk selama-lamanya. Kita kalah untuk sementara waktu mungkin, tetapi pasti pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, karena itu tadi lagu ini luar biasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami saat-saat yang berat. Saudara mungkin berteriak, di manakah Tuhan? Hari ini izinkan saya berkata, kuatkan hatimu. Semuanya di dalam rencana Tuhan. Tetaplah memandang kepada Tuhan. Karena sekalipun hari ini kau merasakan kekalahan, kekalahan yang saudara dan saya alami bukanlah kekalahan untuk selamanya. Tetapi justru pada akhirnya saudara dan saya akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama buat firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena bersama-Mu kami yakin kami akan dapat melewati semua. Kami tidak tahu apa yang Kau izinkan terjadi di depan kami nantinya. Tetapi satu yang kami mohon kepadamu, kuatkan hati kami senantiasa Tuhan, untuk tetap memandang kepadamu. Karena kami tahu pada akhirnya kemenangan telah Kau sediakan bagi kami. Kami hidup bagi rencanamu. Kami hidup bagi kehendak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang saat-saat ini masih mengalami siksaan, mengalami penganiayaan, baik secara fisik maupun secara psikis, mengalami himpitan yang besar karena iman mereka. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, bagi saudara-saudari kami. Tolong kuatkanlah mereka dan keluarga mereka ya Tuhan.
Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, dan penganiayaan itu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, tolong bangsa negara kami. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau menolong bangsa negara kami Indonesia, sehingga bangsa negara Indonesia boleh semakin meningkat di dalam segala hal, terutama meningkat di dalam banyaknya orang yang percaya dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tolong bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang disebut seorang pendeta, memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan, Tuhan, kami berdoa kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami, hamba-hamba-Mu, hati yang selalu tulus, ikhlas melayani-Mu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Cukupkan juga kiranya apa yang kami dan keluarga kami perlukan, dan kiranya Kau memperlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani. Terima kasih Tuhan, dan untuk semua jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan, kiranya Kau memberikan pada mereka semuanya pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang kokoh, yang kuat sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, tidak ada yang terhilang, tapi justru mereka membawa jiwa-jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, maupun usaha pekerjaan mereka. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan, bila ada di antara kami maupun yang ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat mungkin dalam kondisi sakit, Tuhan, kami bersatu hati karena kami percaya pada kuasa-Mu. Kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Dan untuk setiap orang yang mengalami masalah hari-hari ini, kalau itu terjadi karena kesalahan kami misalnya, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dan kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami. Tuhan, kiranya juga tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dalam semua masalah problem yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam dosa, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, ya sudah ya, kita tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami tahu kalau kami masih bisa saat teduh hari ini, itu karena kasih karunia-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.